Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Aisyah Sara, NIM 1928040001 dari kelas PKK 03. Yang terhormat Ibu Dr. Syamsida MPD selaku dosen mata kuliah Profesi Keguruan dan teman-teman sekalian. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang permasalahan guru dalam pembelajaran daring. Latar belakang masalah terhadap kasus yang saya angkat ialah dikarenakan pandemi COVID-19 atau virus corona yang saat ini terjadi di seluruh dunia. Hal tersebut membuat beberapa negara menetapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Karena Indonesia sedang melakukan PSBB, maka semua kegiatan yang dilakukan di luar rumah harus dihentikan sampai pandemi ini mereda. Beberapa pemerintah daerah memutuskan menerapkan kebijakan untuk meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring atau dalam jaringan. Kebijakan pemerintah ini mulai efektif diberlakukan di beberapa wilayah provinsi di Indonesia pada hari Senin 16 Maret 2020 lalu, yang juga diikuti oleh wilayah-wilayah provinsi lainnya. Maka dari itu, saya akan membahas tentang apa saja permasalahan yang dihadapi guru saat melakukan pembelajaran daring saat ini. Rumusan masalah yang saya ambil ialah yang pertama, apa itu pembelajaran daring? Yang kedua, bagaimana penerapan pembelajaran daring saat ini? Yang ketiga, apakah pembelajaran daring saat ini sudah efektif? Yang keempat, apa saja permasalahan yang dihadapi guru saat pembelajaran daring? Yang kelima, bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi saat pembelajaran daring? Apa itu pembelajaran daring? Istilah pembelajaran daring muncul sebagai salah satu bentuk pola pembelajaran di era teknologi informasi seperti sekarang ini. Daring merupakan singkatan dari dalam jaringan sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Daring adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan internet. Pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jenjang sosial. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pembelajaran didistribusikan secara online. Komunikasi juga dilakukan secara online, serta tes juga dilaksanakan secara online. Sistem pembelajaran daring ini dibantu dengan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, dan Zoom. Sebuah kondisi dikatakan daring apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, dibawa pengendalian langsung dari alat yang lainnya. Yang kedua, dibawa pengendalian langsung dari sebuah sistem. Yang ketiga, tersedia untuk penggunaan segera atau real time. Yang keempat, tersambung pada suatu sistem dalam pengoperasiannya. Yang kelima, bersifat operasional dan siap melayani. Bagaimana penerapan pembelajaran daring saat ini? Sejak pandemi COVID-19 yang terjadi di akhir tahun 2019, kasus COVID pertama di Indonesia teridentifikasi pada tanggal 2 Maret 2020. Sejak saat itu mengubah berbagai kehidupan dan kebijakan, yang salah satunya di sektor pendidikan, di mana proses pembelajaran mengajar yang dilakukan secara tatap muka harus melalui pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau daring. Masa COVID-19 menuntut guru sebagai pendidik tetap dituntut untuk menjalankan pendidikan di sekolah. Pembelajaran diharuskan tetap berlangsung agar pendidikan terjamin. Tugas pokok dan fungsi guru yang melekat tetap akan dilaksanakan, karena guru diharapkan menjalankan pendidikan dan pembelajarannya. Maka guru dituntut kreativitasnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran.
Pembelajaran daring itu biasanya merupakan pembelajaran yang dilakukan selama ini oleh guru secara interaktif melalui video conference. Pembelajaran daring merupakan salah satu cara menanggulangi masalah pendidikan tentang penyelenggaraan pembelajaran saat ini. Definisi pembelajaran daring adalah metode belajar yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system atau LMS, seperti menggunakan Zoom, Google Meet, Google Drive, dan sebagainya. Efektivitas pembelajaran daring. Peneliti melakukan wawancara kepada subjek penelitian terkait pengalaman mereka tentang efektivitas pembelajaran daring dalam pembelajaran. Hasilnya, 2 dari 5 responden merasakan bahwa pembelajaran daring lebih efektif dan 3 responden lainnya menyatakan bahwa pembelajaran face-to-face dirasa lebih efektif. Mereka merasakan bahwa pengaplikasian pembelajaran daring yang mereka peroleh hanya berpusat pada pemberian tugas dan rasio pemberian materi sangatlah kecil. Selain itu, mereka berpendapat akses bertanya juga tidak seluas pada saat pembelajaran face-to-face, baik bertanya kepada guru maupun kepada teman. Keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran daring pada situasi pandemi COVID-19 ini adalah kemampuan guru dalam berinovasi, merancang, dan meramu materi, serta meramu metode pembelajaran dan aplikasi apa yang sesuai dengan materi dan metode pembelajaran tersebut. Kreativitas merupakan kunci sukses dari seorang guru untuk dapat memotivasi siswanya tetap semangat dalam belajar secara daring ini dan tidak menjadi beban psikis bagi siswanya. Permasalahan guru saat pembelajaran daring. Berbagai masalah muncul saat guru menerapkan pembelajaran daring. Di antaranya yaitu yang pertama, lokasi rumah tidak terjangkau jaringan internet dan juga kuota internet murid minimalis. Yang kedua, media pembelajaran yang digunakan para guru dominan monoton dan membuat para murid merasa jenuh atau bosan. Yang ketiga, pembelajaran dominan belum interaktif. Yang keempat, karakter ataupun perilaku murid sulit dipantau. Yang kelima, pembelajarannya cenderung tugas online. Yang keenam, tugas diberikan para murid menumpuk. Yang ketujuh, penerapan materi pembelajaran sangat minimalis. Yang kedelapan, penilaian yang dilakukan guru berupa penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, termasuk ujian sekolah kurang berintegritas. Solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat pembelajaran daring, yaitu sebagai seorang guru harus mencari berbagai solusi dalam mengatasi kendala tersebut. Adapun alternatif solusi yang dapat ditempuh yaitu yang pertama, pemerintah menyediakan kuota gratis kepada seluruh siswa agar mereka semua dapat mengakses internet. Yang kedua, digunakan media pembelajaran daring yang variatif sehingga siswa tidak jenuh. Yang ketiga, diupayakan menggunakan media daring variatif yang bias untuk interaktif para siswa. Yang keempat, apabila menggunakan media daring yang bisa live, misalnya Zoom Meeting, Google Meet, webinar, dan lain-lain, agar karakter atau perilaku para murid dapat terpantau. Yang kelima, materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran sebaiknya sehari sebelumnya sudah diberikan kepada siswa untuk dibaca terlebih dahulu. Jadi, ketika guru menjelaskan materi, para murid dominan bisa lebih memahami dan bila ada kesulitan bisa ditanyakan. Dan juga tugas yang diberikan ada batas waktu untuk mengumpulkan dan dinilai. Yang keenam, kumpulkan tugas tidak terlambat. Bila sudah diterima, segera dikoreksi atau dinilai dan hasilnya segera diinfokan kepada murid agar tidak menumpuk. Yang ketujuh, media daring yang variatif dominan live akan mampu menyerap materi pembelajaran dan mendekati optimal. Yang terakhir, memanfaatkan media daring yang variatif dan dominan live
akan bisa dipantau terus-menerus perilaku siswa selama mengikuti kegiatan penilaian. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang saya presentasikan yaitu yang pertama, pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pelajaran didistribusikan secara online. Komunikasi juga dilakukan secara online dan tes juga dilaksanakan secara online. Yang kedua, sejak 2 Maret 2020 telah mengubah berbagai kehidupan dan kebijakan yang salah satunya di sektor pendidikan, di mana proses belajar mengajar yang biasanya dilakukan secara tatap muka harus dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau daring. Yang ketiga, keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran daring pada situasi pandemi COVID-19 ini adalah kemampuan guru dalam berinovasi, merancang dan meramu materi, serta meramu metode pembelajaran dan aplikasi apa yang sesuai dengan materi dan metode tersebut. Yang keempat, permasalahan guru saat pembelajaran daring. Yang pertama yaitu lokasi rumah tidak terjangkau jaringan internet, termasuk kuota murid yang minimalis. Yang kedua, media pembelajaran yang digunakan para guru dominan monoton, dan para murid merasa jenuh atau bosan. Kemudian yang ketiga, pembelajaran dominan belum interaktif. Karakter ataupun perilaku murid sulit dipantau. Selanjutnya, pembelajaran cenderung tugas online. Tugas diberikan pada murid menumpuk. Kendala lain, penerapan materi pembelajaran sangat minimalis, dan penilaian guru yang berupa penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, termasuk ujian sekolah kurang berintegritas. Yang terakhir, alternatif solusi yang dapat ditempuh yaitu pemerintah menyediakan kuota gratis. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran daring yang variatif. Yang ketiga, apabila menggunakan media daring yang bisa live, misalnya Zoom Meeting, Google Meet, webinar, dan lain-lain, agar karakter atau perilaku siswa murid terpantau. Materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran sebaiknya sehari sebelumnya sudah diberikan kepada siswa untuk dibaca terlebih dahulu. Kemudian mengumpulkan tugas tidak terlambat. Yang terakhir, memanfaatkan media daring yang variatif dan dominan live akan bisa dipantau terus-menerus perilaku siswa selama mengikuti penilaian ujian. Sekian dan terima kasih, itulah tadi presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.